saya sampaikan, saya nyatakan dengan tegas. Percuma saya sampaikan di sini. Di sini cuma adik-adik saya semua. Saya sampaikan kepada Kapolri sampai Presiden, Menkumham dan semuanya ada, bahwasanya saya Bahar bin Smith bersumpah, jikalau Fuad monyet anak cucu PKI tidak diproses, tidak dihukum, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya. Akan saya ajak seluruh pribumi Indonesia, akan kami kepung rumah dia dan akan kami seret di asal saudara. Akbar, Allahu Akbar. Nggak, udah merasa mau mampus apa gimana kamu? Kelanmu udah runtuh apa gimana? Dan untuk Muhyiddin pribumi, ya, Muhyiddin Habib yang pribumi, tolong sadar gitu. Kalau ada perang macam-macam, kalau terpaksa bunuh-bunuhan antara pribumi dengan Habib, itu saya pesan juga untuk teman-teman pribumi, jangan bunuh Muhyiddin, karena Muhyiddin itu sama pribumi. Kalau terpaksa bunuh-bunuhan, perang-perangan setelahnya begitu, ya yang dibunuh itu Habibnya aja. Ini badai segera tiba, Zik Rizik sama Bahar. Nah, sebelum itu datang murka Allah sebelum menimpa kalian dan klan kalian semua. Nggak ada yang bisa melindungi dari murka Allah. Saudara-saudara, kita di Indonesia, kalau berbicara etnis, ada Arab, ada India, ada Cina, semuanya orang-orang zaman dulu yang berdagang. Mereka yang berdagang, orang-orang Cina ada yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul? Betul. Orang-orang India ada yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul? Orang-orang Arab ada yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul? Nah, orang-orang Belanda ada juga yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul? Jadi jangan sok paling ngomong pribumi. Saudara-saudara, saya Bahar bin Smith, di dalam tubuh saya dari pihak bapak saya ada darah Sangir Manganitu, darah Ternate. Kemudian dari ibu saya ada darah Bajo, darah Buton, darah Minahasa. Kemudian dari jalur abah saya, neneknya abah saya, istrinya Habib Alwi, itu ada darah Bugis, ada darah Flores dari ibu saya. 7 darah Indonesia Timur mengalir di dalam tubuh saya. Jadi jangan kalian mau memecah belah sesama pribumi Indonesia, betul? Kita semua disatukan dengan merah putih, sebagaimana disampaikan oleh seorang guru yang saat ini kita duduk di sini untuk membela beliau. Siapa? Yang tadi syairnya dibacakan oleh Habib Zain Al-Attas. Apa syair beliau? Kullu ummatin laha ramzun izzin wa ramzu izzina al-hamra wal bayda. Setiap bangsa, setiap umat, setiap warga memiliki simbol kemuliaan, simbol keagungan. Adapun simbol kemuliaan kita, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, adalah al-hamra wal bayda, merah dan putih. Itu adalah syair daripada guru tua. Beliau menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada NKRI, merah putih, bagaimana nasionalisnya beliau. Tetapi saudara-saudara, persatuan-persatuan yang telah didirikan oleh para pendiri-pendiri bangsa, para pahlawan dan para ulama-ulama zaman dulu, sekarang akhir-akhir ini sudah 2 tahun ini mulai dirusak, mulai dipecah belah oleh orang-orang yang terorganisir. Kemarin saudara-saudara, kita lagi Ramadan, enak-enak ibadah, betul? Betul? Ada nggak kalian lihat kemarin saya Ramadan ceramah teriak-teriak? Ada? Nggak ada. Saya sibuk ngurus pesantren, betul? Betul? Tahu-taunya muncul saudara-saudara. Jadi Fuad itu bukan monyet, bukan. Anjing aja nggak bakal hina para ulama-ulama yang lurus, yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mau hina ulama dunia, silahkan, tidak ada urusan kita, betul? Betul. Tapi yang telah dia hina, yang dia telah lecehkan adalah simbol kemuliaan, simbol kehormatan, simbol keagungan masyarakat pribumi Indonesia Timur, yaitu guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Maka saya sampaikan, saya nyatakan dengan tegas. Percuma saya sampaikan di sini. Di sini cuma adik-adik saya semua. Saya sampaikan kepada Kapolri sampai Presiden, Menkumham dan semuanya ada, bahwasanya saya Bahar bin Smith bersumpah, jikalau
Fuad monyet anak cucu PKI tidak diproses, tidak dihukum, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya. Akan saya ajak seluruh pribumi Indonesia, akan kami kepung rumah dia dan akan kami seret dia, saudara. Akbar, Allahu Akbar. Saya udah bilang, mulut saya sama nyali saya bisa diadu. Saya lebih besar, saya punya nyali daripada mulut. Saya nggak sekedar ngomong, saya tidak akan pernah berbicara, saya tidak akan pernah berjanji apa yang tidak bisa saya lakukan, saudara-saudara. Oleh karenanya kita minta, kalau negara, Mabes Polri, khususnya Kabar Eskrim, kalau mungkin masih Pak Wahyu, ayo cepat, saya aja dilaporkan 3 hari, 4 hari, sampai seminggu, dilaporkan, langsung bisa masuk. Padahal kasusnya diada-adakan. Ini Fuad kenapa? Udah berminggu-minggu. Kenapa tidak diproses, tidak dipanggil, tidak dihukum, tidak dijebloskan ke penjara? Apa mau nunggu kemarahan umat? Saya tanya, nggak usah banyak-banyak Pak, nggak usah banyak-banyak. Yang hadir di sini siap datang ke Jogja? Siap datang ke Jogja? Kalau Mabes Polri bungkam, tutup mata, tutup telinga, tidak mengambil tindakan, siap datang ke Jogja? Siap datang ke Jogja? Siap seret Fuad PKI? Siap pakai hukum rimba? Siap pakai hukum adat? Sampaikan sekali lagi, Mabes Polri tidak ambil tindakan, jangan salahkan kami umat Islam, kami pribumi Indonesia. Ini belum apa-apa. Saya akan komandokan seluruh masyarakat se-Indonesia untuk melakukan demo besar-besaran, saudara-saudara. Akbar, Allahu Akbar. Khususnya yang berada di Indonesia Timur. Bapak tahu kan bagaimana anak Indonesia Timur kalau lagi demo bagaimana kan? Kami selama ini diam, saudara-saudara. Jadi jangan mau pecah belah lah. Mau Indonesia Timur, mau Jawa, mau Sunda, ya, mau Medan, mau Aceh, mau Sumatera, mau Padang, kita semua satu saudara, betul? Nah, pemecah belah kayak begini, saya tanya, harus ditangkap, penjarakan atau dibiarkan? Kita ini masih, saya dari kemarin masih tahan-tahan diri saya. Saya mau datang ke sana sendiri, nggak perlu banyak orang. Kenapa? Karena saya masih menghormati hukum, masih menghormati proses kepolisian. Tapi kalau kepolisian, ya hukumnya udah dihormati, kita udah adem ayem, udah menyampaikan aspirasi, tetap pura-pura budak, tutup mata, tutup telinga, nggak mau pengen negara aman, ya jangan salahkan saya yang seret Fuad masuk dalam penjara sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir saya sampaikan semua yang hadir di sini, semuanya siap lawan pemecah belah bangsa, siap lawan pemecah belah persatuan, siap bantai dan habisi cucu-cucu PKI, siap lawan pemecah belah habaib dan kiai, siap lawan pemecah belah umat. Sampaikan pada mereka, Fuad monyet, PKI, kami tidak peduli mau di belakangmu ada ormas-ormas monyet, ada jenderal-jenderal monyet, kami tidak peduli. Kenapa? Di belakang kami punya Allah yang Maha Kuasa, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap hancur demi Islam, siap binasa demi Indonesia, siap mati demi NKRI. Allahu Akbar. Bahar kan ngancem-ngancem saya juga. Katanya uangku cuma sekilas-sekilas. Soalnya saya nonton wajah Bahar dan wajah Rizik itu jujur aja, lebih dari setengah menit itu saya nggak sanggup. Kenapa? Ya saya melihat neraka ya masalah. 2 orang itu wajah penghuni neraka. Apa saya bilang gitu lah, nipu umatnya Rasulullah. Ngaku keturunan Nabi, ya, terus sekarang sudah terbukti bukan keturunan Nabi, masih ngaku-ngaku keturunan Nabi, ya kan, neraka. Ngaku keturunan Nabi, ngerusak agama Islam, ngerusak citra Rasulullah, ngerusak Pancasila, ngerusak Bhinneka Tunggal Ika, mengajari pribumi yang berbudi luhur dengan perilaku yang barbar jahiliyah, ya kan. Dulu kan nggak ada caci maki macam-macam di Indonesia. Setelah ada itu kan, setelah ada Rizik Syihab, jadi kalau netizen Indonesia itu terkenal tukang caci maki lah, itu atas jasanya si Congor Rizik Syihab.
Karena dulu nggak kayak begini. Sejak Rizik Syihab itu terkenal. Ya saya jujur aja dulu juga mengidolakan Muhibinnya si Habib Bahar sama Rizik ya, karena saya anggap turunan Nabi. Sekarang ternyata batal. DNA Nabi kemana? Saya masih ingat tuh kata si Rizik itu. DNA Nabi kemana? DNA antum kemana? DNA Nabi itu J1, DNA antum itu gatel G, Jek sama kamu Bahar. Tes DNA aja nggak berani kok. Ayo kita perangi, siap tempur siap. Alah, sejak dulu kamu nantang aja kerjaan. Cebol nantang jadi. Kalau disingkat itu boltang, cebol tukang nantang. Laporkan polisi kalau enggak. Kemarin saya klarifikasi kata monyet itu ini langsung keder macam-macam. Enggak keder. Laporkan aja. Enggak lah, laporkan. Ya. Sama si Bahar itu ya. Ya, banyak bacot aja. Itu ditantang TIJ juga si Bahar itu. Ini ditantang anak teman-teman Banyumas, nantang duel. Kalau saya nggak nantang, males. Tuh, ya. Saran saya ini, nasihat saya untuk Habib Sopo Mahlali jenenge, Habib Monyet, Habib Rizik sama Habib Bahar. Udahlah sekarang kalian berdua, kalau kalian mau nasibnya berubah menjadi bahagia fit dunia wal akhirah. Nasihat saya, kalau kalian ingin hidup bahagia fit dunia wal akhirah, tidak masuk neraka dunia maupun neraka akhirat, satu, ngaku di depan publik bahwa antum berdua dari secara garis paternal terbukti bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Yang kedua, kalian kan korban halusinasi leluhur kalian yang ngaku keturunan Nabi, yaitu kalian deklarkan bahwa itu keliru ternyata menurut ilmu pengetahuan. Yang kedua, kalian kan juga korban doktrinasi leluhur kalian, Habib Baklawi dari Yaman yang penuh dengan khurafat dan kesesatan itu, ya kalian mengaku di depan publik sebagai korban itu dan berjanji untuk berhenti meyakini dogma doktrin leluhur kalian yang sesat itu di depan publik ya, dan bertobat pada Allah. Yang ketiga, minta maaf kepada bangsa Indonesia dan umat Islam pada khususnya, karena telah merusak citra baik Rasulullah, telah merusak ajaran Rasulullah, telah menyesatkan umat. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, kalian berjanji untuk tidak melanjutkan 3 hal tersebut di atas. Tuh. Nah itu, dengan begitu itu kalian bisa masuk surga. Di dunia wal akhirah surga. Ya, kalau enggak nanti badai. Dan ya sekarang enggak saatnya lagi siap perang, siap nanti diparodikan sama TIJ. Ya, jadi aku juga nggak usah jawab. Ini kan mungkin teman-teman berharap bahwa Gus Wan mau kembali ke jati dirinya, yaitu ngomong-ngomong, teriak-teriak. Wah, itu acting itu. Saya pribadinya lembut. Tanya teman-teman yang semua yang pernah kesini. Itu ya. Ini badai segera tiba, Rizik sama Bahar. Nah sebelum itu datang, murka Allah sebelum menimpa kalian dan klan kalian semua. Nggak ada yang bisa melindungi dari murka Allah. Sekali lagi saya sarankan kalian bertobat dengan 4 langkah tadi. Sampaikan ke Rizik. Ini Rizik kan nggak berani nonton video saya soalnya. Si Bahar juga nggak pernah berani nonton video saya.
juga nggak berani nonton videonya TIJ gitu. Karena sakit hati, takut kalau mendapat kebenaran. Nah ini si Muhibinnya itu. Oh ya, satu hal terakhir ya, itu ya. Terus kamu aneh juga ya si Bahar itu mau lapor polisi ya kemarin, katanya kamu kan bilang lapor polisi itu orang coklat, polisi itu setan apa loh. Sekarang kok kamu lapor, apa nggak diketahuin bapak-bapak polisi, nanti kamu kalau lapor polisi kok jadi cengeng cemen. Nggak, udah merasa mau mampus apa gimana kamu Har? Klanmu udah runtuh apa gimana Har? Dan untuk Muhibin pribumi, ya, Muhibin Habib yang pribumi, tolong sadar gitu. Kalau ada perang macam-macam, kalau terpaksa bunuh-bunuhan antara pribumi dengan Habib, itu saya pesan juga untuk teman-teman pribumi, jangan bunuh Muhibin, karena Muhibin itu sama pribumi. Kalau terpaksa bunuh-bunuhan, perang-perangan setelahnya begitu, yang dibunuh itu Habibnya aja, jangan Muhibinnya cukup dipukul sampai pingsan, diikat, nanti diceramai, diikutkan program deradikalisasi dan normalisasi, bawa ke RS jiwa apa gimana, di ru'yah supaya sihirnya Habib yang nempel di jiwa Muhibin itu hilang. Itu ya saja yang bisa saya sampaikan. Minta maaf, minta ampun, minta ridho kalau keliru, kalau salah, kalau tidak berkenan kepada siapapun, termasuk kepada Al-Habib Rizik dan Al-Habib Bahar. Ini maksud saya baik, bernasihat ad-dinu an-nasihah, ya, agama itu kan nasihat. Ya. Yang ngomong Dato aneh apa, Dato ente, ya, Rasulullah itu bukan Dato ente, Bib. Dato ente itu you, ya. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Salam Pancasila. Merdeka.